Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kenapa Allah lebih memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal daripada Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Dajjal merupakan seorang keturunan manusia bermata satu yang kelak memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Kemunculan Dajjal di akhir zaman memiliki tugas untuk menyesatkan manusia dengan kemampuannya, sehingga keimanan manusia menjadi goyah dan turut menjadi pengikutnya. Lantas, mengapa Nabi Isa yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuh Dajjal? Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bukan tanpa alasan. Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya karena sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Selain itu, turunnya Nabi Isa alaihi salam menjelang hari kiamat juga disebutkan dalam hadits Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, yakni bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Asap. 3. Binatang melata. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Munculnya Isa bin Maryam. 7. 3 gerhana di barat. 8. Gerhana di timur. 9. Gerhana di Jazirah Arab. 10. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini sahih. Turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi akhir zaman. Nabi Isa diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuh Dajjal. Mengapa Allah memilih Nabi Isa? Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui 3 alasan Allah memilih Nabi Isa membunuh Dajjal sesuai firman-Nya dalam Al-Quran. 3 alasan memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Sejatinya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Namun, bila mengacu pada beberapa ayat dalam Al-Quran maka dapat diperkirakan beberapa alasan yang mendasarinya. Ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. 1. Membuktikan Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 159. Yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, kemudian dibayatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya, dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin.
Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan, jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya. Selanjutnya, orang itu menyerah atau dibunuh. 2. Mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan kedua, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat Toha ayat 55, yang artinya, "Dari bumi atau tanah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di tanah suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapatan mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Bait Al-Maqdis dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa. 3. Menjalankan kewajiban jihad. Alasan ketiga yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Al-Quran, sesuai surat Al-Fat ayat 29, yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Demikian tadi telah kita ketahui 3 alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal di hari akhir. Bisa saja ada alasan-alasan lain selain yang disebutkan di atas, sebab sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya segala sesuatu. Wallahu a'lam. Semoga video ini bisa memberi pencerahan bagi Anda semua. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.